Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas masalah instalasi solar panel, terutama yang berkaitan dengan pengkabelan. Yang pertama, di instalasi ini ada beberapa permasalahan yang muncul, di mana kapasitas solar panel itu 2000, tetapi setelah kita analisis ternyata setiap hari itu hanya sedikit sekali yang bisa mengalir atau yang bisa terserap di baterai, sehingga setiap sore hari jam 5 itu sudah changeover ke PLN. Padahal kalau secara teori itu semalam itu dengan beban hanya 200 watt dan kapasitas baterainya itu 900-an kWh, dan kita pakai aja kira-kira hanya 600 kWh sih, itu bisa sampai pagi. Tetapi ada masalah. Untuk itu akan kita lihat, akan kita analisis melalui pengamatan. Berikut pengamatan yang kita lakukan. Selamat melihat, selamat menonton video ini. Nah, ini mau menguji energi yang dihasilkan dari solar cell pada hari ini, dan sekarang akan kita set untuk kWh meternya menjadi 0. Kita pencet dulu, kemudian kita arahkan kepada kWh meter. Nah, kemudian kita lanjut agak lama. Nah, sekarang sudah menjadi 0. Ini pada jam setengah 7 pagi ya. Nanti akan kita lihat pada siang hari, kemudian pada sore hari berapa yang dihasilkan. Ini pukul 8.22 pagi. Jadi sudah mendapatkan 140 Wh. Kemudian solar panelnya itu yang satu ini adalah kapasitas 800 WP. Ini masih mendapatkan 69 Wh. Kemudian yang satu juga sama, ini kapasitas 800 WP juga. Ini mendapatkan masuk 125-an ya. Kenapa ada perbedaan dengan padahal kapasitasnya sama? Ini karena posisi solar panelnya yang tidak sama ya. Yang sebelah kiri ini ada sebagian yang belum kena sinar matahari, kemudian yang sebagian yang kanan ini permukaan yang kena sinar matahari lebih tinggi. Jadi ada perbedaan ya, yang dihasilkan dari jam 7 pagi tadi sampai sekarang itu tadinya sekitar
144 ya dari jam 7 pagi tadi ya. Oke, kita lanjut untuk nanti siang kira-kira jam 10 akan kita latih. 10.30 mendapatkan energi 318 dari pagi ya. Kemudian untuk masing-masing SCC, yang satu menunjukkan tegangan 75-an, kemudian energi yang masuk itu 224, kemudian satunya itu tegangan 84,5, tetapi energi yang masuk 146 ya. Ya, ini tadi perbedaannya dengan ketika jam 8 pagi tadi. Sekarang lebih besar yang SCC sebelah kiri daripada SCC sebelah kanan. Jadi karena pada saat pagi itu memang yang sebelah kiri itu ada terhalang, sinar mataharinya terhalang, sebelah kanan itu tidak, sehingga ada perbedaan ya. Kalau sekarang yang sebelah kiri malah lebih tinggi ya, itu. Nah, akan kita lanjut, kita monitor nanti sekitar jam 11, jam 12 ya, kita lanjutkan lagi. Ini adalah pantauan pada jam 11.30. Tegangan aki menunjukkan 29, berarti ini oleh sistem dianggap penuh, sedangkan daya yang masuk ke baterai yang tersimpan itu tercatat 323 watt hours ya. Coba kita lihat berapa yang masuk di SCC nya. Nah, di SCC itu untuk tegangan SCC yang kanan ini menunjukkan sekitar 200-an ya. Karena ini cuaca agak mendung, dan 116, 117, 120 ya, naik turun. Kemudian yang sebelah kiri itu sekitar 228 ya, itu. Nah, sedangkan beban pada siang hari ini adalah bebannya adalah 368 watt atau 1,82 ampere ya. Ini beban yang mengalir ke sistem. Oke. Nah, untuk mengcover beban ini sebenarnya ada lagi satu instalasi solar panel yang terdiri dari 4 kali 100 WP dan nyambung ke inverter Tech-Fine ini. Jadi SCC Tech-Fine ini kita sambung dengan 4 kali 100 WP, dan ini untuk mengcover beban-beban pada saat siang hari ini yang langsung ke solar panel. Sedangkan yang untuk sebelahnya yang dua yang pakai SCC Power ini adalah untuk mengisi baterainya ya. Nah, oke. Gitu. Nah, tadi SCC nya kan sekitar 200-an ya. Sekarang agak panas, itu bisa masuk 400 dan sebelah yang kiri sekitar 200-an ya. Dan aki itu menunjukkan 8,9. Artinya apa? Bahwa ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwa baterai itu sudah full ya, sudah full. Akan kita lihat apakah nanti
changeover akan bekerja lebih cepat. Pada jam berapa akan kita lihat nanti, kita monitor ya. Nah, pada saat kondisi saat ini beban mengalir itu sekitar hanya 304 watt, artinya kan nggak terlalu besar ya. Mestinya kalau baterai full ini, karena kapasitasnya itu 9.000-an, atau karena 4.800 kali 2 itu 9.600. Nah, kita ambil efektifnya saja 6.000 kWh ya mestinya kalau full ya. Ini mestinya kalau 6.000 itu dengan beban 300 itu bisa sampai malam, bahkan sampai pagi ya. Karena perhitungannya 3.000 kali 10 jam saja sudah hanya 3.000 atau 3 kWh atau 3.000 watt ya. Kalau sampai pagi itu cuman 3.000 kali 300 kali 12 itu 3.600 ya. Sel ini akan kita cari apa penyebabnya, akan kita uji tes satu-satu baterainya ya. Mungkin besok akan kita pasang satu dulu mana yang bagus, dan kemudian berikutnya akan seperti itu. Nah, kelihatannya masalah utama aja di baterainya ya, karena indikator atau penghasilan solar panel yang disimpan di baterai itu sehari hanya 592, sehingga kemungkinan penyebabnya adalah baterainya, ada baterai sel yang rusak, sehingga tegangan yang mencapai atau tegangan yang dicapai oleh baterai akan cepat seperti penuh, sehingga sistem solar kontrolnya akan memutus arus yang mengalir ke baterai atau memutus pengecasannya, sehingga penghasilannya tidak maksimal. Setelah kita investigasi itu ternyata ada beberapa titik ya, tidak hanya kalau di video kemarin itu kan yang bermasalah itu adalah di titik ini ya. Di titik ini ada bermasalah kendor. Ternyata setelah ini kita perbaiki, kita coba lagi seperti di depan, bahwa kita cek dari pagi sampai siang, ternyata masih sama ya kasusnya. Nah, setelah kita coba-coba, ternyata ini ada satu titik di sini, di posisi ini kita matikan semua terus kita hidupkan, ternyata ada percikan api ya. Nah, berarti ada titik yang kendor di sini. Kemudian kita kencengkan. Kemudian ada lagi satu titik di posisi, nah ini bisa dilihat di baterai ini. Jadi titik ini ada salah satu mur yang kendor, sehingga juga pada saat kita hidupkan itu ada percikan api. Nah, setelah kita kencangkan di sini dan di titik ini tadi di situ kita kencangkan, kita coba lagi, alhamdulillah masalah bisa ketemu ya. Penyerapan energi solar sudah optimal, sehingga secara perhitungan normal karena beban sekitar 200-an itu beban 200-an itu bisa sampai pagi. Nah, demikian rekan-rekan. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang punya instalasi yang solar panel yang seperti ini, bisa menjadi referensi ya. Ternyata adalah harus kita cek semua titik itu harus kenceng semua, hingga bisa menyerap energi yang optimal. Terima kasih.